Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Kita bersyukur kita boleh kembali berkumpul bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Mari sebelum kita memulai ibadah kita, jemaat dipersilahkan untuk mengambil saat teduh. Amin. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Jemaat sekalian, ketahuilah bahwa ibadah kita mulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tetap setia dan beranugerah untuk selama-lamanya. Kasih karunia dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Dan dengarlah ayat penuntun ibadah kita pada pagi hari ini. Dari Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jemaat sekalian, tema kita pada hari ini adalah Sola Gratia. Dan kita ingin sama-sama kembali merenungkan, merasakan, dan mensyukuri akan anugerah Tuhan yang besar. Mari kita pujikan bersama, besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap
semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari kita berdoa. Ya Bapa, begitu besar anugerah-Mu bagi kami. Engkau melayakkan kami untuk boleh menghadap-Mu, berdiri menghadap tahta-Mu ya Bapa. Dan kami tahu itu semua karena anugerah-Mu yang telah menyelamatkan kami melalui Putra-Mu Yesus Kristus. Dan itulah sebabnya ya Tuhan, kami menyadari keberdosaan kami, ketidaklayakan kami. Dan kami datang memohon ampun. Kiranya Engkau yang menyucikan kami, menguduskan kami. Dengan anugerah-Mu yang begitu besar, melayakkan kami untuk boleh menghadap Engkau. Berkati ya kami ya Tuhan di dalam ibadah pada hari ini. Kiranya Engkau yang menolong kami, agar kami boleh berjumpa dengan Engkau. Kami boleh memuji-Mu, kami boleh menyembah-Mu, dan terlebih kami mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Beracaralah menjadi Tuhan dan kami menjadi hamba di dalam ibadah ini. Kiranya Engkau yang boleh memberkati kami, memampukan kami, agar kami boleh menyembah Tuhan dan memuliakan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat sekalian, bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan kita. Semua adalah anugerah Tuhan. Kasih yang menyelamatkan kita, itu semua adalah karya Tuhan. Mari kita bersama memuji Tuhan dengan anugerah-Mu. Karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberian-Mu, kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Nyatalah besar kasih-Mu
bukan karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberianmu. Kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Nyatalah karyamu di dalamku, nyatalah karyamu di dalamku. Sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Kita bersyukur dengan anugerah Tuhan. Tuhan menyelamatkan kita. Mari bersama dengan jemaat di segala tempat dan waktu, kita mengikrarkan iman pengakuan kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Jemaat sekalian, seorang teolog pernah berkata, jikalau aku mati dan aku bertemu Tuhan, aku ingin bertanya pertanyaan pertama, Tuhan, mengapa Engkau mengasihi orang seperti aku? Saudara, kita tidak tahu kenapa kita dikasihi, tapi kita tahu siapa yang kita percaya. Dan kita tahu bahwa kita dapat menyerahkan seluruh hidup kita kepadanya. Maka itu saudara sekalian, mari kita memberikan persembahan kita menyiapkan persembahan kita dan dapat diberikan melalui nomor rekening yang tertera di bawah. Sambil kita menyanyikan sebuah pujian, ku tahu yang ku percaya. Ya berikan padaku, dan mengapa kasih Tuhan rela menebusku. Namun ku tahu yang ku percaya, aku pun tahu bahwa Ia dapat pelihara serahkan sampai pada akhirnya. Aku tahu anugerahnya Ia berikan padaku, dan mengapa kasih Tuhan rela menebusku. Namun ku tahu yang ku percaya, aku pun tahu bahwa Ia dapat pelihara yang ku serahkan sampai pada akhir. Namun ku tahu yang ku percaya, aku pun tahu bahwa Ia dapat pelihara yang ku serahkan
bangkit berdiri, kita akan berdoa menyerahkan persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur kami boleh memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang mencukupkan kami, Allah yang senantiasa mencurahkan berkat-Nya bagi kami. Meskipun kami terkadang tidak mengerti mengapa Engkau begitu mengasihi kami. Tidak ada alasan di dalam diri kami yang kami banggakan. Tidak ada usaha atau pekerjaan yang kami lakukan yang bisa kami banggakan di hadapan-Mu ya Bapa. Tapi Engkau memberikan anugerah-Mu kepada kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu. Oleh sebab itu pada hari ini kami menyerahkan persembahan kami di hadapan-Mu. Kiranya Engkau yang memakai. Kiranya Engkau berkenan atas persembahan kami. Terlebih diri kami ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan memakai diri kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Jemaat sekalian, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat sebuah pujian. Semua karena anugerah-Nya. Bukan karena kebaikan-Mu, bukan karena fasih lidah-Mu, bukan karena kekayaan-Mu, Kau dipilih, Kau dipanggilnya, bukan karena kelebihan-Mu, bukan karena baik rupa-Mu, bukan karena kecakapan-Mu, Kau dipanggil, Kau dipakainya. Bila Engkau dapat, itu karenanya. Bila Engkau punya semua daripadanya, semua karena anugerah-Nya diberikannya pada kita. Semua anugerah-Nya bagi kita bila kita dipakainya. Bukan karena kebaikan-Mu, bukan karena fasih lidah-Mu, bukan karena kekayaan-Mu, Kau dipilih, Kau dipanggilnya, bukan karena kelebihan-Mu, bukan karena baik rupa-Mu, bukan karena kecakapan-Mu, Kau dipanggil, Kau dipakainya. Bila Engkau dapat, itu karenanya. Bila Engkau punya semua daripadanya, semua karena anugerah-Nya
diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Bila kita dipakainya. Bila kita dipakainya. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh kita bersyukur kepada Tuhan atas anugerahnya dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca, sekali lagi kita mohon anugerah dan pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kembali Engkau berikan kami kesempatan untuk kami boleh membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami rindu Tuhan Engkau mengajari kami untuk kami dapat mengerti akan kebenaran-Mu. Melalui kebenaran firman-Mu ini kami dituntun lagi mengenal Tuhan dan segala anugerah yang Tuhan sediakan bagi kami. Dan kami dimampukan untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Hamba-Mu yang Engkau percayakan menuntun kami di dalam terang firman-Mu, kiranya Engkau juga menganugerahkan pertolongan untuk dimampukan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terpuji Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan membaca bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini dari Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Efesus pasal yang kedua ayat 1 sampai 10. Dan saya harapkan kita semua dapat membacanya, saya dari tempat ini, jemaat sekalian di tempat masing-masing. Demikian firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya
terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, kita adalah orang-orang yang berbahagia jika kita membaca, merenungkan firman Tuhan, terlebih lagi melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Hari ini kita akan masuk ke dalam sola yang berikutnya, yaitu sola gracia, yang merupakan satu dari 5 sola yang dijadikan rangkuman kepercayaan dasar oleh pelopor reformasi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sola gracia artinya grace alone, hanya anugerah. Ini berarti sebagai orang Kristen kita percaya bahwa keselamatan dan pembenaran yang kita peroleh semata-mata hanya karena anugerah Tuhan. Bukan hasil usaha atau kerja keras kita di dalam melakukan pekerjaan baik yang melaluinya kita layak mendapat upah berupa keselamatan dan pembenaran. Pada saat saya mengajar di kelas yang baru, khususnya kelas yang besar, kalau misalkan SD kelas 5 sampai kelas 6 atau SMP dan SMA, saya selalu bertanya kepada anak-anak 2 pertanyaan diagnosis yang digunakan di dalam pelayanan penginjilan, yaitu penginjilan dengan model EE, Evangelical Explosion. Dan itu diawali dengan pertanyaan, yaitu kalau engkau mati, kamu kemana? Saya akan memperhatikan jawaban mereka. Dan jawaban itu akan menunjukkan sejauh mana orang itu mengerti atau memahami akan anugerah yang menyelamatkan. Jika ia menjawab, karena aku buat baik, aku rajin berdoa, rajin baca Alkitab, dan sebagainya, itu menjadi sebuah tanda tanya. Apakah dia mengerti akan anugerah yang menyelamatkan? Tentu dia tidak paham akan hal itu. Tetapi jika dia menjawab, karena aku percaya kepada Tuhan Yesus dan taat kepadanya. Nah, ini pun harus perlu diperjelas. Jangan-jangan dia juga menganggap bahwa keselamatan itu adalah anugerah plus usaha. Bukan only grace, hanya anugerah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, banyak orang memiliki konsep bahwa keselamatan itu adalah suatu yang dihasilkan oleh perbuatan manusia. Hal inilah yang dikoreksi atau yang ingin diperbaiki oleh Martin Luther, Bapa Reformasi, yakni tak kala pimpinan atau para pemimpin gereja pada waktu itu mengajarkan manusia dapat mengusahakan keselamatan dirinya dengan membeli surat pengampunan dosa. Bahkan kemudian diajarkan bisa juga membeli surat pengampunan dosa bagi anggota keluarganya atau orang lain yang telah meninggal dunia.
sehingga yang bersangkutan bisa bebas dari api penyucian atau purgatori. Mereka bisa masuk ke surga. Ini berarti karya keselamatan yang telah dikerjakan Kristus di atas salib belum cukup, sehingga harus ditambah dengan usaha manusia, termasuk dengan surat pengampunan dosa. Tetapi kita melihat firman Tuhan dengan jelas menegaskan di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jelas kita dapati, dikatakan itu kasih karunia. Diselamatkan karena kasih karunia. Nah, kalau kita melihat di dalam ayat 1 sampai ayat 3 dari pembacaan Alkitab yang sudah kita baca tadi, bagaimana Rasul Paulus mengawali akan bagian ini dengan menggambarkan kondisi manusia sebelum percaya kepada Tuhan Yesus. Dia katakan, kamu dahulu sudah mati. Kamu yang dimaksud dengan itu adalah jemaat yang berasal dari bangsa Yunani. Kamu dahulu sudah mati. Kemudian dia lanjutkan lagi di ayat yang ketiga. Kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Kami yang dimaksud di situ adalah jemaat yang berasal dari bangsa Yahudi. Paulus di sini menggambarkan keadaan manusia berdosa, mati, tidak berdaya, dan tidak lagi berespon. Nah, memang kita dapati di ayat yang kedua digambarkan kamu hidup. Jadi ketika dikatakan kamu dahulu mati, itu adalah sebuah penggambaran kondisi manusia yang sudah berdosa. Mati artinya tidak berdaya. Tidak berdaya terhadap apa? Terhadap dosa, di mana dosa itu kemudian membelenggu, memperbudak, dan dia tidak berdaya untuk melawannya. Itu sebabnya dikatakan dia hidup. Dia terus-menerus melakukan dosa karena dia memang tidak berdaya lagi untuk menolak dosa itu. Kamu mati, artinya dia juga tidak berdaya menjalani kehidupan sebagaimana yang Tuhan inginkan. Pada waktu papa saya meninggal, disemayamkan di rumah, adik saya yang paling kecil waktu itu usia 4 tahun dan belum mengerti jelas tentang kematian. Waktu pagi dia membangunkan papa saya yang saat itu terbujur kaku. Ia berkata, bangun pa, udah pagi pa, bikin kopi pa. Dan tidak ada reaksi tentunya, yang namanya sudah mati tidak berespon lagi. Inilah yang ingin digambarkan oleh Rasul Paulus. Orang yang sudah jatuh di dalam dosa, orang yang hidup di dalam dosa, mereka tidak berdaya lagi untuk melawan dosa dan dia
tidak bisa berespon lagi, sehingga apa yang dilakukan oleh dosa itu, yang diinginkan dosa itu, itulah yang terjadi di dalam kehidupannya. Itu sebabnya dikatakan, kamu dahulu mati karena dosa, karena pelanggaran, kamu hidup di dalamnya. Artinya mereka enggak berdaya lagi atas dosa, dan dosa itu sendiri yang mengendalikan akan kehidupannya. Nah, itu sebabnya di sini kita dapati Rasul Paulus menggambarkan, baik orang bukan Yahudi ataupun orang Yahudi, mereka adalah orang yang mati karena dosa, yaitu dalam pengertian juga mati, putus hubungan dengan Allah, sumber kehidupan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, itulah sebabnya kita dapati bahwa sebagai orang yang sudah jatuh di dalam dosa, manusia itu diperbudak oleh dosa, dan manusia itu tidak dapat melakukan apa-apa lagi yang baik, yang berkenan kepada Allah. Dan apapun yang dilakukan dalam kehidupannya, UUD, ujung-ujungnya dosa. UUDS, ujung-ujungnya diri sendiri yang sebenarnya jauh daripada apa yang Tuhan inginkan. Nah, itulah sebabnya pada akhirnya dikatakan, oleh karena kejatuhan manusia dalam dosa yang menyebabkan manusia harus mati. Mati dalam kondisi mati, Allah sendirilah yang berinisiatif untuk mencari dan menyelamatkan manusia yang berdosa itu. Ayat 4 dan sampai ayat yang ke-7. Kita lihat di sana bagaimana dijelaskan tentang anugerah Allah. Ada 4 kata yang dipakai oleh Paulus untuk melukiskan tentang anugerah kemurahan Allah. Dikatakan Allah yang kaya dengan rahmat. Kasih-Nya besar. Memiliki kasih karunia yang berlimpah. Kebaikan-Nya. Saya akan baca kembali. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita, juga memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Nah, kita melihat di sini sebagai orang yang sudah mati tidak berdaya, dihidupkan, dibangkitkan kembali. Sebagai orang yang diperbudak, dibebaskan. Sebagai orang yang harus dihukum, diampuni, dan itu semua hanya karena kebaikan Allah yang memungkinkan kita diberi tempat dalam kerajaan sorga. Wah, sungguh luar biasa akan kebaikan Allah. Nah, kita lanjutkan dengan ayat 8 sampai 9. Di sana dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Maksudnya adalah kamu telah diselamatkan karena kasih karunia Allah. Jadi kasih karunia Allah itu merupakan sumber keselamatan kita oleh iman.
Nah, jadi kita dapati di sini Paulus tidak mengatakan karena iman, sebab iman bukan merupakan penyebab, hanya sarana penyalur atau alat anugerah Allah yang melaluinya keselamatan itu sampai kepada orang yang diselamatkan. Nah, kita melihat di dalam bagian ini jelas ketika seseorang beriman pun itu sebenarnya juga adalah kasih karunia Allah. Itu adalah anugerah daripada Allah, bukan usaha, bukan sesuatu jasa yang ada pada manusia itu. Karena jelas tadi dikatakan oleh Paulus di ayat yang ke-8 ya, bagaimana dia kembali menyinggung apa yang sudah dia katakan di ayat yang ke-5. Dia menjelaskan bahwa ya mereka diselamatkan oleh kasih karunia. Sebab seolah-olah Paulus mau mengatakan bahwa apa yang dia tuliskan di ayat yang ke-5 ini benar-benar mereka diselamatkan karena kasih karunia Allah. Nah, jadi kita melihat di dalam bagian ini bahwa iman itu hanyalah sebagai sarana di mana orang itu beroleh kasih karunia yang Tuhan anugerahkan dengan menyelamatkan mereka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Di dalam bagian ini jelas sekali bahwa keselamatan itu bukan karena kita berbuat baik. Karena di dalam kondisi kita sebagai orang yang mati, tentu kita tidak bisa berbuat apa-apa kalau bukan karena kasih karunia Allah. Nah, selanjutnya kita melihat di dalam ayat yang ke-10. Di sana dikatakan karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, seringkali memang kita mendengar bahwa orang yang sudah diselamatkan, maka kemudian yang dilakukan tujuan kehidupannya adalah melakukan pekerjaan baik. Nah, kalau kita melihat di bagian ini dengan kata sambung, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Kita ini buatan Allah. Artinya kita ini adalah karya Allah yang diciptakan dalam Kristus Yesus. Artinya karya keselamatan yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita dengan satu tujuan, melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan yang mana? Apakah ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang kita lakukan ketika kita menjadi ciptaan yang sudah diciptakan di dalam Kristus Yesus? Ketika saya merenungkan ini, saya kembali diingatkan bahwa ketika manusia diciptakan Allah pertama kali, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tentu kita dapati di sana sebagai gambar dan rupa Allah. Allah merancangkan hidup manusia itu untuk pada akhirnya menjadi gambar yang mempunyai pengetahuan yang benar, mempunyai kebenaran, dan mempunyai kesucian. Itu artinya sebagai gambar Allah, manusia itu memahami tentang kebenaran Allah sehingga manusia itu hidup
untuk kemudian baik dirinya ataupun orang lain mengkomunikasikan akan kebenaran Allah. Demikian juga ketika manusia sebagai gambar Allah diciptakan memiliki kesucian, punya pengertian atau kemampuan menyadari bahwa hidupnya, hatinya harus dihususkan, diabdikan untuk Allah. Menghususkan kehidupannya untuk Allah. Dan manusia memiliki kebenaran, artinya punya kemampuan untuk taat kepada Allah. Tetapi dosa sudah merusak itu. Dosa sudah merusak arah tujuan hidup manusia. Tetapi ketika kita kembali diciptakan di dalam Kristus Yesus, bagaimana karya Kristus yang kembali berkarya atas kehidupan kita, seharusnya kita mengerti akan tujuan Allah dalam hidup kita. Bagaimana kita menyadari hidup ini bukan tentang aku, bukan tentang diriku, tetapi apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan ini, kita tahu itulah yang berkenan kepada Allah. Dan kita tahu hidup kita ini adalah untuk kita khususkan, untuk mempermuliakan Allah, untuk menyenangkan hati Allah. Dan kita memiliki hati yang taat akan Dia. Nah, inilah seharusnya yang menjadi tujuan kehidupan kita ketika Allah menyelamatkan kita oleh kasih karunia-Nya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh kita bersyukur ketika oleh kasih karunia Tuhan kita boleh mengenal Dia. Oleh kasih karunia Tuhan memberikan kita iman untuk percaya kepada Dia. Dan kasih karunia itulah yang menyelamatkan kita oleh iman itu. Kalau dulu hidup kita adalah UUD, ujung-ujungnya dosa. UUDS, ujung-ujungnya diri sendiri. Tetapi ketika kita sudah mengalami kasih karunia Allah, ketika Allah mengizinkan kita menjalani apapun di dalam kehidupan kita, kita tahu hidup kita bukan lagi tentang diri kita, tetapi hidup kita adalah tentang Dia. Itu sebabnya di dalam Galatia 2 ayat 20, Paulus katakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan dia juga mengatakan di dalam Filipi 3 ayat 10, dia katakan bahwa keinginannya adalah mengenal akan Kristus dengan segala kekayaannya. Dan bagaimana dia menyerahkan hidupnya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita dapati di dalam beberapa surat yang dia tulis adalah bagaimana melakukan segala sesuatu dengan segenap hati untuk Tuhan. Bahkan melakukan hal keseharian yang rutin saja, yang sederhana kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Nah, ini yang Tuhan inginkan. Di dalam perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan sediakan, kita kembali kepada rencana dan rancangan Allah yang menciptakan kita untuk memuliakan Dia. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh menyadari akan kasih karunia Allah yang menyelamatkan itu, mari kita mengarahkan kehidupan kita kepada Dia dan melakukan segala sesuatu dalam hidup ini adalah untuk memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu atas kasih karuniamu dalam hidup kami.
kami boleh mengenal Engkau, kami boleh percaya kepadamu, dan Engkau selamatkan, itu adalah karena kasih karunia-Mu. Dan Engkau menginginkan kami menghidupi akan keselamatan yang sudah Engkau karuniakan itu, untuk kami dapat hidup mempermuliakan Tuhan. Oleh sebab itu tolonglah kami ya Tuhan, agar di dalam perjalanan kehidupan kami, di dalam apapun yang Tuhan percayakan untuk kami kerjakan, kami akan terus mengarahkan kepada perkenanan Tuhan. Tolong kami Tuhan, apapun yang Tuhan percayakan, besar kecil untuk kami lakukan dalam kehidupan kami, biar kiranya kami terus diarahkan kepada Tuhan dan melakukannya dengan segenap hati untuk menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan. Ini kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berikut ini kita akan mengikuti perjamuan kudus sebagaimana setiap minggu ketiga pada setiap bulannya kita melaksanakan perjamuan kudus. Jemaat yang sudah dibaptis dewasa atau disidi dan sudah mempersiapkan diri diundang untuk mengikutinya. Dan mari kita mempersiapkan diri kita menyanyi memuji Tuhan dari KPPK 164, Dekat ke Salib-Mu.
akan membacakan firman Tuhan yang merupakan petunjuk di dalam kita melaksanakan perjamuan kudus ini dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Jemaat sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri, kita yang akan mengikuti perjamuan kudus sebagaimana petunjuk firman Tuhan. Mari kita menyelidiki hati kita. Mari kita berdoa kepada Tuhan, memeriksa hati kita dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Tuhan, Engkau melihat dan mendengar seruan kami, pengakuan kami di hadapan-Mu. Kiranya Engkau berkenan mengampuni kami. Sehingga ketika kami boleh semeja dengan Engkau Tuhan, Engkau sekali lagi yang memperkenankan kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kepada kepala keluarga atau anggota yang sudah dihunjuk untuk melayani keluarga, dipersilahkan untuk membagikan roti dan anggur kepada keluarga. Ketika kita sudah terima roti dan anggur, sekali lagi saya undang kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, di tangan kami ada roti yang melambangkan tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan untuk pengampunan dosa kami, dan anggur yang melambangkan darah-Mu yang dicurahkan untuk penyucian diri kami. Tuhan, bawa hati kami untuk memandang kepada Engkau dalam karya-Mu yang mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa kami, agar kami manusia berdosa yang selayaknya dihukum, manusia berdosa yang di dalam kondisi mati tidak berdaya, tetapi oleh anugerah-Mu kami diselamatkan dan dihidupkan. Sungguh kami bersyukur Tuhan, dan kiranya Engkau menolong kami di dalam kami
ketika telah mengikuti perjamuan kudus ini, membawa kami untuk mengerti akan rencana rancangan-Mu bagi hidup kami yang menyelamatkan kami. Dan biarlah kami boleh hidup kembali sebagaimana rencana dan rancangan-Mu untuk boleh melakukan pekerjaan baik sebagaimana Engkau telah persiapkan sebelumnya agar kami dapat hidup mempermuliakan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan roti. Kemudian Ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum. Sekali lagi kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allah yang begitu mengasihi kami. Engkau Allah yang berinisiatif untuk menyelamatkan kami manusia yang berdosa. Tuhan, sungguh besar dan agung karya-Mu atas hidup kami. Kiranya Engkau menolong kami Tuhan untuk menyadari bahwa karya keselamatan yang telah Engkau anugerahkan dalam hidup ini adalah untuk kami hidupi seturut dengan apa yang Tuhan rencanakan dan rancangkan. Ya Tuhan, kiranya Engkau menolong kami. Di dalam kami boleh menjalani kehidupan kami, bahwa hidup kami bukan lagi tentang diri kami, tetapi tentang Engkau Allah kami yang sudah berkarya dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, tolonglah kami di dalam apapun yang kami kerjakan, di dalam apapun yang Engkau percayakan bagi kehidupan kami. Kami boleh menyadari kami hanya adalah alat di tangan Tuhan. Dan semua yang kami lakukan, ketika kami dapat melakukan, itu adalah anugerah Tuhan. Kekuatan yang kami miliki untuk itu adalah dari Tuhan. Dan sudah seharusnya juga kami akan kembalikan untuk memuliakan Tuhan. Bapa di surga, tolonglah kami, agar di dalam seluruh perjalanan kehidupan kami melangkah bersama dengan Tuhan. Dengan tuntunan yang daripadamu Tuhan, kami akan semakin mengerti apa yang Tuhan mau. Oleh sebab itu Tuhan, berikan kami kepekaan, sehingga tak kala kelegingan kami, kelemahan kami mulai menarik kami untuk hidup melakukan apa yang tidak berkenan padamu, melakukan dosa. Engkau sekali lagi menolong kami untuk kembali ke jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa di dalam karya keselamatan yang Engkau percayakan bagi kami, Engkau juga menginginkan supaya kami boleh menyaksikan itu kepada orang di sekitar kami. Bahwa Allah yang penuh dengan kasih karunia, kami sampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, agar mereka juga boleh mengenal Engkau, dan oleh kasih karunia-Mu juga mereka beroleh keselamatan. Inilah hidup kami ya Tuhan, tuntun kami di dalam segala rencana cita-cita kami, bahwa kami masuk ke dalam rencana dan rancangan-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan kembalikan segenap kemuliaan bagi Tuhan. Kita nyanyikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat kekasih Kristus, pulanglah, jalanilah kehidupanmu. Kebenaran firman Tuhan yang kita dengar hari ini, biar kiranya itu menjadi tuntunan bagi kita dalam menjalani kehidupan di dalam keselamatan yang Tuhan telah anugerahkan bagi kita untuk kita terus hidup memuliakan Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilahkan duduk, silahkan ambil saat teduh, kebaktian selesai. Tuhan Yesus memberkati.